Tahukah kamu, lubang kecil di atas sepatu lari yang biasanya nggak kita pakai itu ternyata ada fungsinya. Itu namanya heel lock atau lace lock hole. Fungsinya buat ngencengin bagian pergelangan kaki biar sepatu nggak longgar saat lari cepat atau hiking. Caranya, masukkan tali ke lubang itu dari arah luar ke dalam, lalu silang dan ikat seperti biasa. Hasilnya, kaki lebih stabil, sepatu lebih kencang, dan nggak gampang lecet. Jadi, lubang kecil itu bukan pajangan tapi teknologi kecil buat performa maksimal. Tahukah kamu, warna kotak kecil di ujung bawah pasta gigi bukan penanda kandungan bahan? Banyak yang bilang kalau hijau alami, merah bahan campuran alami dan kimia, hitam bahan full kimia. Tapi itu mitos. Warna itu namanya eye mark. Fungsinya buat mesin produksi, supaya bisa tahu di mana harus motong dan lipat kemasannya. Jadi warna itu cuma buat sensor, bukan info kandungan. Kalau mau tahu bahan aslinya, cek aja label komposisinya, bukan strip warna bawah. Tahukah kamu, AI sekarang bisa menciptakan makhluk hidup digital dari nol? Ilmuwan mengembangkan sistem AI yang bisa merancang makhluk virtual, lengkap dengan organ, sendi, dan cara bergeraknya. AI ini nggak dikasih contoh atau aturan bentuk makhluk yang benar, tapi dia belajar sendiri cara bikin tubuh yang bisa berjalan, melompat, atau merayap. Sefisien mungkin. Hasilnya, bentuk-bentuk aneh yang nggak akan terpikir oleh manusia, tapi tetap hidup dan berkembang di dunia simulasi. Ini disebut sebagai evolutionary computation, tempat AI bereksperimen jadi pencipta. Serem sekaligus menakjubkan kan? Tahukah kamu, manusia bisa hidup dengan otak yang terbelah dua? Dalam eksperimen split brain, otak bagian kiri dan kanan dipisahkan dengan memotong korpus kalosum, penghubung antar belahan otak. Hasilnya, otak kiri dan kanan bisa berfungsi sendiri-sendiri. Misalnya, tangan kiri bisa menggambar sesuatu yang otak kanan tahu, tapi otak kiri nggak sadar sedang menggambar itu. Beberapa pasien bahkan terasa kayak punya dua kepribadian dalam satu tubuh. Ini eksperimen yang dulu dilakukan untuk obati epilepsi berat. Tapi efek sampingnya membuka misteri besar tentang kesadaran manusia. Satu kepala, dua otak aktif. Tahukah kamu, sekarang manusia bisa diedit pakai teknologi namanya CRISPR, alat genetika yang bisa memotong, menghapus, atau mengganti bagian DNA manusia. Ini beneran terjadi. Teknologi ini udah berhasil dipakai buat mengobati penyakit genetik seperti anemia dan kanker tertentu. Tapi yang bikin banyak orang takut adalah potensi penyalahgunaannya. Dengan CRISPR orang bisa mendesain bayi sesuai keinginan, tinggi, warna mata, bahkan kecerdasan. Masa depan bisa aja penuh manusia hasil desain, bukan alami tapi buatan. Tahukah kamu, sekarang ada teknologi VR yang bisa kasih sensasi bau, panas, bahkan rasa sakit. Beberapa prototipe headset VR terbaru dilengkapi sensor panas, kipas mini, bahkan alat getar mikro. Jadi kamu bisa merasakan angin, ledakan, atau sentuhan langsung di tubuhmu saat main di dunia virtual. Bahkan ada yang bisa kasih sensasi terbakar ringan, bukan buat nyiksa, tapi biar simulasi lebih realistis. Teknologi ini bikin VR makin nyata dari sekadar visual. Jadi pengalaman penuh. Masa depan gaming bisa bikin kamu keringetan beneran. Tahukah kamu, sekarang ada drone yang bisa terbang seperti burung asli? Ilmuwan menciptakan drone biomimikri, drone yang meniru cara terbang burung, lengkap dengan sayap yang bisa mengepak. Bentuk dan gerakannya hampir nggak bisa dibedakan dari burung sungguhan. Tujuannya untuk misi pengintaian di tempat ekstrem, seperti daerah perang atau wilayah sensitif. Karena terlihat alami, drone ini susah dikenali oleh kamera atau radar biasa. Masa depan pengawasan datang dalam bentuk burung. Tahukah kamu,
Ilmuwan berhasil bikin robot hidup dari sel katak, namanya Xenobot. Gabungan dari kata Xenopus, yaitu jenis katak Afrika, dan robot. Mereka bukan mesin, tapi makhluk hidup mini dari sel kulit dan jantung katak yang disusun ulang. Xenobot bisa berenang, bergerak sendiri, mengangkut benda kecil, bahkan menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka bisa hidup sampai 7 hari tanpa makanan dan gak punya otak, tapi tetap bisa jalan sesuai desain. Ini teknologi baru yang bisa dipakai buat bersihin mikroplastik atau bawa obat dalam tubuh manusia. Masa depan robot bukan logam, tapi hidup. Tahukah kamu, tornado bisa mengangkat mobil, bahkan menghancurkan rumah kayak mainan. Tornado level tertinggi, yaitu EFMAM, punya kecepatan angin lebih dari 500 jam. Itu cukup buat angkat benda seberat beberapa ton, termasuk mobil, truk, bahkan rumah kecil. Kekuatan sedahsyat ini terbentuk dari pusaran angin super cepat yang muncul saat udara panas dan dingin bertabrakan. Nggak heran, tornado disebut salah satu fenomena alam paling destruktif di planet ini. Dan yang serem, kadang munculnya cuma dalam hitungan menit. Tahukah kamu, saat kamu gugup, tubuhmu bisa mengalirkan listrik lebih banyak? Ini bukan kayak jadi superhero, tapi beneran bisa dideteksi secara ilmiah. Saat kamu gugup, stres, atau takut, tubuh mulai berkeringat, bahkan kalau nggak kelihatan. Nah, keringat ini bikin kulitmu jadi lebih konduktif, alias lebih bisa ngalirin listrik. Itulah kenapa alat pendeteksi kebohongan bisa ngukur respon listrik dari kulit kamu. Jadi, pas kamu grogi, tubuhmu nyetrum pelan-pelan, diam-diam tapi nyata. Tahukah kamu, otak manusia bisa bikin kamu lihat hantu, bahkan saat nggak ada apa-apa. Saat kamu kelelahan ekstrem, stres berat, atau kurang tidur parah, otak bisa mulai halusinasi. Ini bukan hal mistis, tapi reaksi otak yang lagi kacau karena butuh istirahat. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan, sosok samar, bahkan merasa diawasi. Ini disebut halusinasi akibat kurang tidur. Jadi, kalau kamu mulai ngerasa ada yang aneh, mungkin tubuh kamu cuma minta tidur, bro. Tahukah kamu, tanaman bisa mendengar suara? Penelitian menunjukkan bahwa beberapa tanaman bisa merespons getaran dari suara air mengalir, suara serangga, bahkan suara manusia. Tanaman tertentu bahkan bisa mengarahkan daunnya ke arah sumber suara, kayak lagi mendengarkan. Mereka memang nggak punya telinga, tapi punya sel khusus yang bisa menangkap getaran. Jadi, kalau kamu suka ngomong sama tanaman, mungkin aja mereka nggak bales, tapi sebenarnya dengerin kamu.